Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya kita di malam hari ini telah memasuki yaitu hari yang ke-20 di bulan Sya'ban, yang artinya sekitar 10 ataupun 11 hari ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua dengan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari amal ibadah yang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan pada yang akan datang, dan semoga amal ibadah tersebut adalah suatu amal ibadah yang bernilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini memiliki suatu pengertian secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Diambil dari surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal Maryam, yang mana Maryam memiliki nadar pada hari tersebut menahan bicara, ataupun dengan kata lain tidak mau berbicara kepada siapapun juga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Maryam di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Dirinya berkata, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, sauma, yaitu menahan, falan ukalliman nas insiya, falan ukallimal yauma insiya. Yang mana kata Maryam, saya pada hari tersebut tidak akan mengajak, menahan bicara, tidak berbicara kepada siapapun juga. Adapun definisi puasa, maka ada 3 definisi puasa yang disebutkan oleh mereka para ulama terdahulu. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Mu'adzab, kitab Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab,
Perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Nawawi ini adalah seorang imam besar yang bermadzhabkan Syafi'i. Maka kalau kita ingin melihat pendapat-pendapat dari Al-Imam Syafi'i, maka kita merujuk kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Berkata Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, puasa itu adalah secara istilah adalah al-imsaku maksus fi syai'in maksus fi zamanin maksus min syakhsin maksus. Puasa, kata Al-Imam Nawawi, definisi puasa itu secara istilah adalah menahan dari sesuatu yang telah ditentukan syariat ini, yaitu maksudnya menahan makan dan minum, tidak, dan kemudian tidak melakukan hubungan. Maksudnya hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Fi zamanin maksus, dan dikerjakan pada zaman ataupun waktu yang telah ditentukan oleh syariat ini. Dikerjakan pada bulan Ramadan. Min syaksin maksus, dan dikerjakan oleh orang-orang yang telah dikhususkan pula, telah ditentukan di dalam syariat ini. Artinya dari kata min syaksin maksus adalah bahwasanya puasa itu dikerjakan bagi seorang muslim, seorang yang akil, orang yang berakal. Yang ketiga adalah orang yang balik. Yang keempat adalah orang yang mukim. Dan yang kelima adalah orang yang qadir. Mukim artinya orang yang tidak melakukan perjalanan jauh, ataupun dengan kata lain seorang yang melakukan perjalanan dengan jarak safar. Kemudian makna yang qadir, bahwasanya puasa itu dikerjakan oleh orang yang mampu. Artinya orang yang tua renta, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa, maka gugur kewajiban bagi orang tersebut untuk menunaikan puasa Ramadan. Ya. Adapun definisi puasa menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwasanya Al-Imam Al-Qurtubi ini mendefinisikan puasa itu adalah al-imsak anil muftirat ma'aktiran an-niyatu bih. Puasa itu adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dengan adanya niat ketika mengerjakan puasa tersebut. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang mana puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maksud terbitnya fajar adalah dimulai dari fajar shadiq. Fajar yang shadiq. Artinya dalam salat subuh, dalam azan subuh, maka azan subuh ini memiliki dua jenis. Azan yang pertama adalah azan yang dikumandangkan ketika masih fajar kadzib. Artinya fajar kadzib ini seseorang masih dihalalkan untuk melakukan makan dan minum bagi mereka yang melakukan sahur. Adapun fajar shadiq, maka seseorang ini berhenti tidak melakukan aktivitas makan dan minum ataupun melakukan sebuah hubungan. Ya. Ila ghurubi syams. Yang mana puasa itu akhir menunaikan puasa itu sampai tenggelamnya matahari. Maka ini definisi puasa yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimallahu taala di dalam tafsirnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sejarah turunnya puasa, ayat tentang puasa. Maka di sini ada sesuatu yang menarik, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala bahwasanya ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian,
Yang hikmah dari berpuasa itu adalah semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka berkata Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala bahwasanya ayat kewajiban tentang puasa ini turun pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriyah. Ya. Ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 ini turun pada bulan Sya'ban di tahun yang kedua, yaitu tahun 2 Hijriyah. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Sehingga pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Rasulullah SAW wafat. Ya, ini sejarah turunnya kewajiban menunaikan puasa Ramadan. Dan perlu diketahui bahwasanya awal pertama kali puasa yang diwajibkan kepada umat ini adalah puasa Asyura. Puasa yang pertama kali yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan adalah puasa Asyura, yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Sehingga ketika turun ayat ini pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah, maka puasa Asyura yang tadinya sifatnya wajib, maka hukumnya menjadi mansukh, sesuatu yang artinya dihapus, terhapus. Sehingga puasa Asyura yang tadinya wajib, maka hukumnya menjadi mustahab, menjadi suatu perkara yang suatu yang sifatnya sunnah. Kemudian pembahasan yang akan kita sampaikan, di antara dalil kewajiban menunaikan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Adapun dalil yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji was shaumi Ramadan." Kata Nabi SAW menyatakan, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan dirinya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah. Dan kemudian kata Rasul SAW, wa iqamis shalah, dan seseorang yang menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan dirinya yang ketiga adalah yaitu membayar zakat, wal haji, dan dirinya berhaji bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dan yang kelima kata Nabi SAW menyatakan adalah wasaum Ramadan. Dan kewajiban yang kelima, rukun Islam yang berikutnya adalah di dalam hadis ini adalah seseorang yang menunaikan puasa Ramadan. Maka ini dalil yang sangat jelas yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang penting untuk kita mengetahui dan adanya ancaman ataupun sebuah peringatan yang keras bagi mereka orang-orang yang sengaja membatalkan puasa. Yang mana kita melihat pada zaman ini sebagian besar kaum muslimin mereka meremehkan kewajiban perintah puasa yang agung ini. Bahkan kita melihat di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum ada yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, namun mereka tidak melakukan kewajiban
melakukan kewajiban puasa Ramadan ini, atau dengan kata lain sengaja membatalkannya. Ya. Masya Allah, kalau kita melihat, ya, kalau hari-hari yang pertama, yang kedua itu Masya Allah toko-toko, warung tutup semua. Tapi kalau sudah hari yang ketiga, keempat dan seterusnya mulai dihijabi, ya, pakai hordeng, Masya Allah. Itu yang horor, ya, pemandangan yang horor. Ketika seorang lewat, kemudian di situ ada hordengnya, warna hijau, warna biru, warna merah. Ya. Ketika dilihat, Masya Allah, kumpul semua orang di dalam warung tersebut, warteg tersebut, warung Tegal tersebut. Masya Allah, nikmat. Ya. Dalam hal ini, sebelum kita melanjutkan, para ulama ini memberikan suatu perhatian yang besar bagi mereka orang-orang yang memiliki profesi sebagai seorang pedagang, terutama pedagang makanan. Maka berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan dalil-dalil, maka hasil penghasilan, mohon maaf, ini bukan kata saya, kata para ulama, hasil penghasilan yang didapatkan dari orang yang menjual makanan di siang hari di bulan Ramadan, ya, dan orang-orang makan di tempat tersebut, maka ini termasuk hasil penghasilannya tidak berkah. Ya, tidak berkah. Masya Allah. Antum pahami makna tidak berkah artinya? Berat ya. Kecuali seseorang itu dia berdagang di sore harinya. Di sore harinya, kalau kita kaum muslimin itu mengistilahkan dengan takjil. Ini salah kaprah. Takjil itu maknanya menyegerakan untuk berbuka. Bukan makanan yang dijual, ya, yang bermacam-macam makanan, itu bukanlah disebut dengan takjil, ya. Tetapi itu disebut dengan makulat. Apa itu makulat? Makanan. Bukan kita menyebut, sebagian besar kaum muslimin itu menyebutnya dengan takjil. Apa sih takjil itu? Secara bahasa Arab maknanya menyegerakan berbuka. Ya, nggak ada hubungannya. Ya. Nggak ada hubungannya. Maka ini, kalau dia menjual di sore hari untuk mempersiapkan orang yang berbuka, maka ini fala ba'sa. Maka hal ini tidaklah mengapa. Tetapi yang menjadi persoalan, seorang yang menjual makanan di pagi hari, di siang hari, sengaja menyediakan tempat bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa, atau dengan kata lain membatalkan puasanya dengan sengaja, maka hasil penghasilan yang didapatkan itu kata para ulama tidak berkah. Berat ya? Ya, sedangkan rezeki itu katanya, ya, kata mereka, rezeki dadakan itu, rezeki macan itu didapatkan di bulan Ramadan. Masya Allah, masih banyak rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mencarinya sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat ini. Ya. Padahal kalau kita melihat dengan seksama bahwasanya mereka orang-orang yang membatalkan puasa adalah notabene-nya adalah mereka orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan mereka, kita melihat tidak ada halangan sama sekali mereka untuk tidak berpuasa. Ya. Mereka bukanlah orang yang melakukan perjalanan jauh. Mereka bukan seorang yang ajaz, orang yang tidak mampu, orang yang tua renta, tidak. Ya. Bahkan mereka bukanlah orang yang sakit. Tetapi mereka semua adalah notabene-nya adalah orang-orang yang mampu untuk mengerjakan puasa. Maka sebagai peringatan bagi mereka yang masih enggan untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan
yang diwajibkan kita berpuasa pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka akan disebutkan beberapa kisah dari sahabat. Di antaranya adalah sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun idza atani rajulani fa akhadha bidba'i fa ataya bih jabalan wa auran faqala is'ad faqultu inni la ataikuhu faqala inna sanassahallahu laka fasa'atta hatta idza kunta fi siwa'il jabal idza bi aswati syadida qultu ma hadhil aswat qalu hadza awa ahlun nar summa intalaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi arakihim masyaqqaqu asyaddaqihim tasilu asdaqihim bima qala qultu man haula qala haula alladhina yaftiruna qabla tahillati saumuhum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, mengisahkan, ketika aku tidur, kata Nabi, maka aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku, kata Nabi, dan membawaku ke gunung yang terjal. Maka kedua orang tersebut berkata, naiklah. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup. Kemudian keduanya kembali berkata kepada Nabi, kami akan memudahkanmu untuk naik ke atas gunung tersebut. Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba kata Nabi SAW, ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Nabi SAW bertanya, suara apa itu? Maka mereka dua orang tersebut menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, kata Nabi SAW. Kemudian diriku dibawa berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Maka mulut mereka sobek, dan dari sobekan itu mengalirlah darah dan nanah. Maka berkata Abu Umamah, bertanya kepada Nabi, siapakah mereka itu wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka, atau dengan kata lain, mereka orang-orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Artinya apa? Artinya dalam hadis ini yang sangat jelas, siksa yang didapatkan bagi mereka sengaja membatalkan puasa tanpa udzur, tanpa rukhsah, tanpa suatu keringanan ataupun suatu alasan yang dibenarkan secara syariat Islam, maka azab yang sangat pantas bagi mereka adalah bahwasanya kata Nabi SAW, mereka berada di dalam neraka dalam keadaan tumit mereka diikat, kemudian mulut mereka ini mengeluarkan darah dan nanah. Ini siksa yang didapatkan bagi mereka orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min ramadhana fi ghairi rukhsatin rakhasahu Allah lahu falan yuqbala minhu ad-dahra kullah.
Ada sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan karena rukhsah ataupun suatu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka tidak akan diterima puasa setahun seluruhnya. Artinya apa? Seorang yang membatalkan puasanya tanpa uzur, tanpa suatu alasan yang dibenarkan secara syariat Islam ini, maka ini merupakan sebab puasa yang dikerjakan itu tidak diterima. Dia mengerjakan puasa selama setahun itu tidak diterima. Walaupun di sini mereka para ulama berselisih pendapat tentang sanad hadis ini. Sebagian yang lain menyatakan bahwasanya hadis yang telah kita bacakan ini tergolong dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun ada hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis yang telah kita bacakan, yaitu dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin laki Allah bihi wa in sama dahra kullah in syaa ghafarallah wa in syaa adzabahu. Bahwasanya disebutkan barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa suatu keringanan, maka dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa yang dia kerjakan itu semuanya tidak diterima. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah mengampuninya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang semakna, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, man aftara yauman min ramadhana muta'ammidan lam yakdihi abadan tulu dahri. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW menyatakan barang siapa yang berbuka sehari dari puasa Ramadan dengan sengaja, maka berpuasa setahun penuh pun tidak bisa menggantinya. Artinya puasa yang dikerjakan oleh orang yang sengaja membuka puasanya tanpa udzur, ini merupakan sebab puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman bagi mereka orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Disebutkan dalam sebuah riwayat, an Atha ibni Abi Marwan an Abi ana Aliya ibna Abi Talib utiya bin Najashi qad sariba al-khamra fi Ramadan fadarabahu samanina thumma darabahu minal ghadi isrina wa qala darabnaka al-isrina lijustika ala Allah wa iftarika fi Ramadana. Disebutkan dari Atha bin Abi Marwan yang beliau mendapatkan hadis dari ayahnya, bahwasanya ada An-Najashi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana seorang Najasyi ini dia telah meminum khamar, meminum minuman keras di bulan Ramadan. Kemudian Ali memukulnya sebanyak 80 kali, memukul kepalanya sebanyak 80 kali. Kemudian esoknya dia memukulnya lagi 20 kali. Ali berkata, kami memukulmu 20 kali
karena kelancangan dirimu terhadap Allah dan karena engkau berbuka di bulan Ramadan. Masya Allah, 80 kali karena kelancangan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpuasa atau dengan terang-terangan dia minum khamar. Ya, artinya dia membatalkan puasanya dengan minum khamar. Ya. Adapun 20 kalinya kata Ali bin Abi Thalib, engkau dipukul karena engkau berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan. Ya. Masya Allah, kalau seandainya Ali bin Abi Thalib hidup melihat orang-orang yang di warung-warung tersebut di siang hari di bulan Ramadan, tentulah mereka akan mendapatkan hukuman sebagaimana Ali bin Abi Thalib ini memberi hukuman kepada seorang Najasyi. Memberikan hukuman kepada seorang Najasyi. Ya. Berapa kali hukuman? 100 kali. Masya Allah, 100 kali. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i, pendapat beliau, hukuman orang yang belajar ilmu mantik, tahu ilmu mantik, ilmu yang banyak filsafatnya. Ini kata Al-Imam Syafi'i, hukumanku kepada mereka orang-orang yang belajar ilmu mantik, maka kepalanya itu dipukul dengan pelepah pohon kurma, kemudian diarak keliling kampung seraya mengatakan, inilah hukumanku bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu mantik. Masya Allah, Imam Syafi'i. Ya, sekarang banyak orang-orang yang belajar ilmu mantik. Ya. Ini kalau Imam Syafi'i hidup, ini hukuman yang pantas. Katanya mazhabnya Syafi'i. Siap nggak orang yang belajar ilmu mantik mendapatkan hukuman yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwasanya hukuman orang yang mempelajari ilmu mantik apa? Dipukul dengan pelepah pohon kurma pada bagian kepalanya. Ya. Ya. Kalau kepalanya yang dipukul, tentulah akan mengeluarkan darah. Ya. Mengeluarkan darah, ya. Kemudian diarak kampung. Ya. Kalau dia tidak bertobat, maka dia akan diarak lagi dengan arakan yang kedua sampai dirinya bertobat. Masya Allah. Ya. Ini hukuman yang pantas bagi mereka orang yang mempelajari ilmu mantik, dan hukuman yang pantas bagi orang, ini hukuman di dunia, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur, maka menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, hukuman dari sahabat Ali bin Abi Thalib kepada mereka yang membatalkan puasa tanpa udzur, maka hukumannya adalah dipukul sebanyak 100 kali. Ada yang menyatakan di bagian kepala, ada yang menyatakan di bagian punggungnya. Masya Allah. Ini Masya Allah, masih kita bermudah-mudahan untuk berpuasa. Yang pertama, di dunia apa? Orang yang sengaja membatalkan puasanya, hukumannya dipukul 100 kali menurut pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang kedua, di akhirat ancaman yang didapatkan bagi mereka orang yang sengaja tidak berpuasa ataupun membatalkan puasanya dengan sengaja, maka di akhirat Allah tidak menerima puasanya, dan di akhirat kata Nabi SAW, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tumitnya itu terikat, kemudian mulutnya robek dan mengeluarkan darah dan nanah. Ya. Ini hukuman yang pantas bagi mereka orang yang sengaja membatalkan puasa. Ya. Kemudian, lalu bagaimanakah status orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Ya. Pembahasan yang berikutnya adalah bagaimanakah status orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, maka dia telah kafir. Ya.
telah keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab sifat salatin Nabi yang merupakan karya dari At-Tarifi. Beliau berkata, "Dhahaba ba'dul ulama wa huwa marwi anil Hasan wa qala bihi Nafi' wal Hakim wa Ibnu Habib minal Malikiyah wa qala bihi Ishaq ibnu Rahawai wa huwa riwayah anil Imam Ahmad ila anna man taraka syai'an min arkanil Islam wa in kana zakata aw siyaman aw hajjan muta'ammidan kaslan aw tahawunan aw juhudan fa innahu kafirun." Ya. Wal jumhur ala adamil kufri. Ya. Maka dikatakan oleh al-Imam At-Tarifi, beliau menukilkan sebagian pendapat ulama, mereka berpendapat, pendapat ini adalah suatu pendapat yang diriwayatkan oleh al-Imam Hasan al-Basri dan juga merupakan pendapat yaitu Imam Nafi' dan juga merupakan pendapatnya Al-Hakim dan pendapatnya Ibnu Habib dari Malikiyah dan juga pendapatnya Imam Ishaq ibnu Rahawai dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwasanya orang yang meninggalkan, perhatikan di sini, orang yang meninggalkan satu saja dari rukun Islam, apakah itu zakat, ataukah itu puasa, ataukah itu haji, dengan sengaja, dia tidak melakukan hal itu karena malas ataupun meremehkan tentang hukum dari rukun Islam tersebut, atau karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sengaja, atau dengan kata lain dia malas, ya, atau dia menyatakan haji ini nggak wajib, dan padahal dia adalah orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka dalam hal ini menurut pendapat yang telah kita sebutkan bahwasanya maka mereka telah dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ya, artinya atau dengan kata lain adalah seseorang yang telah keluar dari agama Islam. Ya. Sedangkan pendapat jumhur ulama, kata At-Tarifi, yaitu berpendapat tidak sampai kepada kafir. Ya. Maka dalil ulama yang mengkafirkan di antaranya adalah hadis-hadis tentang rukun Islam, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara yang telah kita sebutkan. Maka jika salah satu ditinggalkan, maka hancurlah Islam seseorang. Ya. Dan juga mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Umar ibn Khattab berkata, "Man ataka al-hajja falam yujih falam yuhij fasawa'un alaihi mata yahudiyan aw nasraniyan." Menurut pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, barang siapa yang mampu berhaji namun tidak berangkat haji, maka sama saja ia mati apakah sebagai seorang Yahudi ataukah dia mati sebagai seorang Nasrani. Artinya matinya dalam keadaan mati sebagai orang kafir. Sedangkan haji salah satu rukun Islam, maka perkataan semisal ini diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, yang mana kedua pendapat dari sahabat ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, semakna dengan pendapat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Namun pendapat yang rajih dari dua pendapat itu, pendapat yang pertama apa tadi? Yaitu pendapat seorang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, maka dia dihukumi kafir. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya jumhur ulama, tidak sampai kepada kafir. Ya. Maka pendapat yang rajih, wallahu a'lam, ya, adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya.
yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa. Di antara dalil jumhur ulama, tetapi jangan kita bergampang-gampangan, oh nggak sampai kafir gini, ya. Tetapi dia melakukan dosa besar, maka dia melakukan dosa besar. Ingat, pelaku dosa besar menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sampai kepada kafir, ya. Pelaku dosa besar ini tidak dihukumi kafir. Adapun pada hari kiamat kelak, ini tergantung masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka dia terbebaskan dari azab Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, maka ini tidak sampai kekal selama-lamanya di neraka Allah. Tidak sampai kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaku dosa besar, ya. Maka yang menyelisihi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka dari kalangan kaum dari Al-Khawarij, yang mana kaum Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Kaum Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka jumhur ulama adalah hadis dari Auf bin Malik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirinya bersabda, khiyaran a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, wa sirar a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah, afala nabadhum bisayf? Faqala la, ma salatu wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an tukarrihunahu fa'akrihu amaluhu wala nazza'u yadan min ta'atin. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW menyatakan, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Maka seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, maka mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Ketika mendengar perkara tersebut, maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kita perangi saja mereka dengan senjata? Maka Nabi SAW menjawab, jangan. Selama mereka masih sholat, bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup benci perbuatannya, namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Yang menjadi syahid dari hadis ini, Nabi SAW tidak mengkafirkan selama dirinya masih sholat, walaupun dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka dari sisi pendalilan ini, menurut pendapat jumhur ulama, maka hadis ini adalah merupakan dalil seorang yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka ini tidak sampai untuk dikafirkan, ya. Dan dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang sangat penting, ya. Patokan kufur tidaknya seorang pemimpin adalah meninggalkan sholat, bukan puasa, ya, zakat ataupun haji. Dan ini merupakan ijma para sahabat Nabi. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili rahimallahu ta'ala, dirinya menyatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairu shalah. Maka dikatakan dahulu para sahabat Nabi tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya kecuali sholat, ya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka ini dia telah menjadi kufur, ya. Maka berdasarkan riwayat ini, para sahabat Nabi tidak menganggap kafir
orang yang meninggalkan puasa, zakat ataupun haji. Ya. Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja atau tanpa uzur, maka dia tidak sampai kafir, namun telah melakukan dosa besar. Ya. Terlebih lagi terdapat ancaman mengerikan bagi orang yang meninggalkan puasa, ya, yang telah kita sebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak akan ditempatkan ke dalam neraka Allah dalam keadaan mulut mereka robek dan mengalir dari mulut-mulut mereka itu darah dan nanah, disebabkan mereka tidak berpuasa. Ya. Kecuali seorang yang meninggalkan puasa itu bisa murtad jika dia melakukan istihlal. Apa itu istihlal? Orang yang tidak berpuasa dan dia menyatakan, alah puasa Ramadan itu gak wajib, kalian tuh semuanya bodoh, ya. Gak wajib puasa Ramadan. Nah ini ketika dia menyatakan statement yang serupa ataupun yang semakna yang telah disebutkan, maka ini orang tersebut dihukumi murtad, ya. Nah, murtad artinya orang yang seperti ini dihukumi sebagai jahlul murakkab, ya. Kemudian permasalahan berikutnya, apabila dirinya bertaubat, apakah wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan? Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan, jika dirinya Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu yang akan datang, pada masa yang akan datang, Allah kasih hidayah, dia bertaubat, apakah wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan? Disebutkan dalam hadis, yang pertama adalah man aftara yauman min Ramadan, sebelumnya ya, jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka wajib bagi dirinya mengqadha puasa yang dia tinggalkan setelah bertobat. Bahkan berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menyatakan bahwasanya pendapat itu adalah merupakan ijma' sepakat para ulama. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa ajma'atul ummah wa naqalat al-kafah fi man lam yasum Ramadan amidan wa huwa mu'min bi fardihi wa inna ma tarakul asyaran wa bataran ta'ammada dzalika tsumma taba'anhu an alaihi qada'ahu. Ya. Ulama sepakat, bahkan dinukil dari banyak ulama, orang yang tidak puasa Ramadan dengan sengaja tetapi masih meyakini kewajiban puasa Ramadan, namun ia tidak berpuasa karena kemaksiatan yang dia lakukan dan kesombongan yang dia miliki dan sengaja melakukannya, maka ia wajib diminta bertaubat dan wajib mengqadha puasanya. Ya, artinya ini ada kaitannya. Ada seseorang selama 15 tahun tidak berpuasa, dalam kehidupannya dia punya masa lalu yang kuat. 15 tahun dia tak berpuasa, berarti berapa hari yang dia tinggalkan, berapa kali hari yang dia tinggalkan, sekitar 150 hari. Apakah pada tahun yang ke-16, tahun yang berikutnya, tahun yang ke-17, dia bertaubat, apakah boleh baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama 15 tahun tersebut? Maka menurut pendapat jumhur ulama boleh. Maka dia mengerjakan puasa maka bergantinya pada hari-hari yang lainnya. Maka berkata
Artinya seseorang yang memiliki kemampuan pada tahun-tahun berikutnya, mungkin dia memiliki kemampuan di tahun yang ke-15 atau tahun yang ke-16, maka dia menggantinya. Maka dia segera menggantinya. Berarti selama setengah tahun dia berpuasa. Gak apa-apa, misalnya cicil 1 tahun itu dia, artinya dia punya niat taubat nasuha. Dia berpuasa, dia mampu dalam setahun itu dia bisa menggantinya 60 hari. 60 hari, kemudian tahun yang berikutnya lagi 60 hari, 4 tahun yang berikutnya lagi 30 hari, baru selesai. Maka ini tidak masalah. Dan ini menurut pendapat ulama, maka wajib baginya untuk mengqadha. Dan qadha itu tidak sebatas 1 tahun yang akan datang. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat tidak wajib qadha bagi orang yang telah bertaubat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dirinya berkata, wala yaqdi muta'ammidan bila mutrin sauman wala salatan wala tasih minhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang sengaja meninggalkan ibadah tanpa uzur, maka tidak ada qadha baginya, baik itu puasa maupun sholat. Dan andai dia melakukan qadha, maka hal itu tidaklah teranggap. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan terdapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, farwajih annahu la yalzamuhu al-qadha li'annahu la yastafidu bihi syai'an idza innahu lam yuqbala minhu. Fa inna qaidah anna kulla ibadatin muqitatun bi waqtin muayyan fa innaha idza akharat an dhalik al-waqtu al-muayyan bila udrin lam tuqbal min sahibiha. Kalau menurut pendapat dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dirinya menyatakan yang wajib, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Karena andaikan dia mengqadha, maka hal itu tidak bermanfaat, karena tetaplah tidak teranggap. Karena kaidahnya adalah setiap ibadah yang waktunya tertentu, jika diakhirkan sehingga keluar dari waktu tersebut tanpa uzur, maka tidak akan diterima ibadahnya. Maka di antara dua pendapat ini, yang kuat adalah pendapat dari jumhur ulama. Adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan boleh baginya untuk mengqadha. Ya, boleh baginya untuk mengqadha, tetapi hal itu tidaklah wajib. Kalau berpasangan dengan sholat, mungkin seseorang di masa lalunya memiliki masa lalu yang kelam, selama 15 tahun dia tidak sholat. Bagaimana cara mengganti sholat yang dia tidak sholat selama 15 tahun tersebut? Maka kalau sholat ini tidak ada qadha, sholat tidak ada qadha, maka caranya disebutkan dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala berkata, maka lihatlah kepada amalan hamba tersebut, maka dilihat dari sholat-sholat sunnahnya. Maka mengganti sholat wajib yang dia tinggalkan di masa lalunya, maka menggantinya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Apakah itu sholat sunnah rawatib, ataukah itu sholat qiyamul lail, ataukah itu sholat sunnah wudu, ataukah itu dia melakukan sholat sunnah mutlak, ataukah dia melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini perlu disampaikan sebagian kaum muslimin ini mulai pada saat ini saya melihat meninggalkan
meninggalkan, yaitu di antara adab ketika masuk ke dalam masjid, ini mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bahkan sebagian ulama menyatakan sholat sunnah tahiyatul masjid ini merupakan sunnah akad, suatu sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian mereka bahkan ada yang mewajibkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap orang yang masuk datang ke masjid, saya melihat Masya Allah tidak, walaupun dalam keadaan, walaupun kita berada di halaman samping kanan, samping kiri, selama tempat itu dipakai untuk sholat, maka itu dikatakan masjid dan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebagian kaum muslimin datang ke masjid langsung duduk dia. Di antara dari ulama yang mewajibkan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ketika pada suatu hari datang di hari Jumat yang Nabi SAW dalam keadaan khutbah Jumat, datang seorang sahabat yang sholat kemudian ingin duduk, maka di sela-sela khutbah tersebut Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk berdiri dan menunaikan sholat tahiyatul masjid. Dan faedah berikutnya, kalau kita mendapati di hari Jumat kita datang dalam keadaan di masjid tersebut telah dikumandangkan adzan, di sisi yang lain kita belum mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dahulukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini ya, walaupun adzan tetap kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid ini disebutkan oleh mereka para ulama. Sebagian dari kita ada yang menunggu adzan itu selesai baru dia sholat. Ini salah. Ini merupakan suatu kekeliruan. Tetap kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, ini faedah karena banyak dari kaum muslimin ini mulai pada saat ini meninggalkan adab-adab ketika masuk ke dalam masjid. Di antaranya apa? Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk, kita sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, baru kita duduk di dalam masjid. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dia pulang sebentar, kemudian kembali lagi ke masjid? Maka yang lebih utama dia tetap kembali mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini jangan lupa kita mengerjakan sholat sunnah. Artinya kembali kepada persoalan seorang yang di masa lalunya tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada kodok baginya, ya. Karena dan cara menggantinya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Ada yang ingin ditanyakan terkait tentang masalah puasa, sholat dan yang lain sebagainya. Apakah diterima? Nah, pertanyaan bagus. Apakah diterima puasa seseorang yang tidak mengerjakan sholat? Dia puasa, tapi nggak sholat. Maka dalam hal ini pendapat yang rajih tidak diterima puasa. Kenapa? Dia mengerjakan kewajiban yang satu, meninggalkan kewajiban yang lainnya. Maka ini puasanya tidak diterima. Dengan kata lain, ya kata para ulama, orang yang berpuasa meninggalkan sholat tidak diterima puasa. Ya, Masya Allah. Ada juga orang yang sholatnya setahun 2 kali. Ya, sholat itu pun sholat sunnah. Sholat apa? Idul Fitr dengan Idul Adha. Setahun 2 kali. Setelah lebih dari itu, Masya Allah, bahkan kata hadis yang jelas, farqun bainal mu'min wa bainal kafir turika sholat. Kata Nabi SAW menyatakan berbeda antara orang yang beriman dengan seorang yang kafir adalah ketika meninggalkan sholat. Maka dalam hal ini, dalam hadis ini, orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya, dia dihukumi yaitu menjadi seorang yang murtad. Apalagi ditambah lagi keyakinan sholat itu gak wajib. Buat apa kamu sholat? Kamu gak dapat rezeki. Maka ini dengan statement yang demikian ini jelas dia telah keluar dari agama Islam. Ya, jelas ya. Orang yang
puasa tetapi di sisi yang lain tidak sholat, maka tidak diterima puasanya. Allah a'lam bishawab. Nah, ada yang lain terkait dengan puasa, sholat? Ada yang lain? Silakan. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saat kita dilarang. Nah, dalam hal ini pendapat yang rajih boleh baginya tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid ini bukanlah termasuk sholat yang dilarang pada waktu-waktu terlarang. Artinya boleh dia mengerjakan walaupun sebentar lagi akan dikumandangkan adzan. Maka dari sisi inilah, dalil-dalil yang telah kita sebutkan, dari sisi inilah pendapat yang kuat bahwasanya sholat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, suatu sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Soal kalau kata wajib ini lebih besar lagi. Yang lebih tepatnya adalah suatu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Karena dia tidak termasuk sholat sunnah, termasuk sholat yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Di antara juga adalah sholat sunnah wudu. Dia mau melakukan dua amalan dalam dua niat. Niatnya sholat sunnah wudu ditambah dengan sholat sunnah tahiyatul masjid dalam satu amalan, maka ini boleh. Selama hukum kedua perkara itu adalah sama-sama sunnah. Tidak boleh antara wajib dengan sunnah. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Tentang puasa, yuk. Ada yang belum berpuasa selama berapa tahun yang lalu, maka ini boleh diganti di hari yang dia memiliki kemampuan untuk menggantinya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah khazanah pengetahuan kita terhadap ahkam hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ataupun berkaitan tentang hukum orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Telah kita sebutkan dalil-dalil yang menentukan ancaman yang sangat keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur ataupun tanpa sesuatu yang rusak, suatu keringanan. Maka dalam hal ini sebelum kita tutup, perhatian yang perlu disebutkan bagaimana dengan seorang yang sengaja membatalkan puasanya demi melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan. Maka dapat yang kuat, orang yang melakukan perkara tersebut dirinya berdosa dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Membayar kafarah, maka ini diwajibkan kepada dua belah pihak suami dan juga pihak istri. Ini pendapat yang rajih, Adapun di malam harinya, maka dihalalkan untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Terutama semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga Ar-Rayyan, yang mana surga Ar-Rayyan ini adalah pintu surga yang dikhususkan bagi mereka orang-orang yang berada dalam kuasa dan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.